Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Asyukurillah. Wala hawla wala quwata illa billahi wa ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abu Humairah selaku pembina dan pengasuh Pondok Pesantren Tahfidz Al-Quran dan Bahasa Arab Pondok Pesantren Jabal Uhud yang terletak di lereng Bukit Tiban Kampung, Tiban Lama, Tiban Batam, Kepri, Kepulauan Riau. Alhamdulillah, pondok pesantren ini sudah berjalan hampir 3 tahun dan sudah ada ratusan santri yang sedang menghafal Al-Quran dan juga menguasai bahasa Arab dan membaca kitab. Dan mengingat keterbatasan gedung yang kami miliki karena banyaknya peminat santri-santri dari luar, bukan hanya dari Batam tapi juga dari Tanjung Pinang, bahkan dari luar Batam, Sumatera, Jawa, yang mereka berminat untuk datang ke tempat ini, belajar di tempat ini. Akhirnya gedung yang kami miliki tidak mencukupi dan memadai, maka insya Allah kami sedang membangun gedung pesantren yang kapasitasnya bisa mencapai ribuan, sekitar 2-3 lantai. Tetapi bagaimanapun kalau bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian kaum muslimin yang ikut berpartisipasi membangun pondok pesantren Tahfidz Al-Quran di tempat kami, tentu kami bukanlah siapa-siapa dan kami juga tidak bisa apa-apa. Semua karena pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kami mengetuk hati-hati kaum muslimin untuk ikut menyumbangkan sebagian hartanya membantu pembangunan pondok pesantren bahasa Arab dan tahfidz Al-Quran untuk mencetak para generasi Al-Quran di masa yang akan datang. Nabi SAW bersabda, ma naqasa min malis sadaqah, ma naqasa min malis sadaqah, tidak mungkin berkurang harta yang disedekahkan, tidak mungkin berkurang harta yang disedekahkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bihamdillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, pada malam hari ini dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala kita kembali bisa duduk di majelis ilmu walaupun lewat media Jabal Uhud. Kita masih melanjutkan sirah khairun nasi ba'dan Nabi sallallahu alaihi wasallam, manusia yang paling baik setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam, Khalifatul Islam Abu Bakrin As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu setelah hijrah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat yang lainnya ke kota Madinah, maka banyak mawaqif, sikap-sikap beliau dan juga akhlak-akhlak beliau yang tampak di hadapan manusia, dan itu sebuah percontohan bagi kita semuanya. Di antara akhlak beliau, di mana Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an terkenal dengan al-karamu wal ata'u was sadaqatu. Orangnya sangat dermawan, mudah memberi dan mudah bersedekah. Bahkan diceritakan di dalam Sunan At-Tirmidzi rahimahullahu ta'ala dari sahabat Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an. Umar ibn al-Khattab bercerita, amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauman an natasaddaqa. Suatu ketika Nabi SAW memerintahkan kami para sahabat untuk bersedekah. Fawafaqa dzalika malan indi. Fakultu,
al-yawma asbiku Aba Bakrin in sabaqtuhu yawman. Maka ketika itu Umar radhiyallahu an mengatakan, sungguh apa yang diperintahkan Rasul cocok dengan diriku karena sekarang aku sudah memiliki harta. Maka aku katakan dalam jiwaku, kalau aku bersedekah hari ini, tentu aku bisa menandingi sedekahnya Abu Bakar. Faji'tu binisbi mali. Aku pun datang kepada Rasulullah membawa separuh hartaku. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Umar, ma abqaita li ahlika ya Umar? Kau infak banyak sekali, lalu apa yang kau sisakan untuk keluargamu? Maka Umar mengatakan, faqultu mislahu ya Rasulullah, aku sudah sisakan separuh dari hartaku untuk keluargaku. Kemudian tiba-tiba ata Abu Bakrin radhiyallahu an bi kulli ma indahu min mali. Tiba-tiba Abu Bakar datang kemudian membawa seluruh hartanya. Maka Nabi SAW bersabda, wa ma abqaita li ahlika ya Aba Bakrin? Kau infak banyak sekali, lalu apa yang kau tinggalkan untuk keluargamu? Faqala, maka Abu Bakar mengatakan, abqaitu lahumullaha wa rasulahu. Aku titipkan seluruh keluargaku kepada Allah dan Rasulnya. Maka Umar radhiyallahu an tiba-tiba mengatakan, la usabikuka ila syai'in abada. Sungguh wahai Abu Bakar, aku tidak bisa menandingi dirimu dalam segala hal. Dari sini menunjukkan apa? Bahwa sehebat apapun Umar ingin menandingi amalan Abu Bakar dalam sedekah, rupanya tidak bisa. Umar hanya sanggup menginfakkan separuh hartanya, tapi Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an menginfakkan seluruh hartanya. Sampai-sampai kemudian ulama fikih membuat sebuah bab, apakah boleh seseorang itu meniru Abu Bakar menginfakkan seluruh hartanya? Maka para ulama fikih mengatakan, lihat dengan dua kondisi. Kalau seandainya dia tidak memiliki skill untuk mencari ma'isyah, mencari penghidupan atau harta, maka haram, tidak boleh seseorang menginfakkan semua hartanya. Karena bagaimanapun tidak boleh seseorang itu membiarkan keturunannya meminta-minta. Akan tapi kalau seandainya dia punya skill untuk mencari harta, punya kemampuan, walaupun seluruh hartanya habis, tapi dia bisa mencarinya lagi. Seperti Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, dia seorang tajirul zahab, jual beli emas. Walaupun dia infakkan seluruh hartanya, dia bisa menghutang lagi kepada kawan-kawannya untuk dijadikan modal. Maka dari sini ikhwatu fiddin, bahwa bolehnya seseorang meniru Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an menginfakkan seluruh hartanya kalau dia memiliki skill untuk mencari nafkah. Kalau tidak, maka tidak boleh. Seperti seseorang mendapatkan harta waris kemudian diinfakkan semuanya, akhirnya jatuh miskin. Maka Allah mengatakan, wal yakhshal ladzina law taraquna min khalfihim dzurriyyatan di'afa khafu alaihim. Maka hendaklah takut seseorang meninggalkan anak keturunannya menjadi miskin sehingga menjadi orang yang meminta-minta. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini di antara akhlak beliau yang tampak ketika di Madinah. Kemudian juga di antara akhlak beliau, Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an adalah al-hirsu 'alal ukhuwati wal mahabbah. Orang yang semangat untuk menyambung tali persaudaraan dan menyambung kecintaan sesama kaum muslimin. Suatu ketika Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an berkasus bersama Umar bin Khattab radhiyallahu an, sampai marah Umar itu. Kemudian Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an meminta maaf kepada Umar, tapi Umar tidak mau memaafkannya. Akhirnya kemudian Abu Bakar pun menyesal, datang kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, yaghfirullahu laka ya Abu Bakrin, semoga Allah mengampuni dosamu wahai Abu Bakar, semoga Allah mengampuni dosamu. 3 kali Rasul mengatakan seperti itu. Kemudian Umar pun merasa menyesal, kenapa dia tidak memaafkan Abu Bakar. Akhirnya dia datang ke rumah Abu Bakar, tapi tidak didapati Abu Bakar, dan diisyaratkan bahwa Abu Bakar sedang menjumpai Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Maka kemudian Umar pun mendatangi Rasulullah, rupanya Abu Bakar ada di situ. Maka Nabi SAW marah kepada Umar bin Khattab ketika itu, karena Abu Bakar sudah minta maaf. Kenapa dia tidak mau maafkannya? Tetapi tiba-tiba setelah Umar ada di situ, Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an mengatakan di hadapan Nabi SAW dan mengatakan, ya Rasulullah, ana kuntu adlam, akulah yang salah Rasul, aku yang telah mendolimi Umar. Padahal masalahnya tidak tahu siapa yang salah. Tapi Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an yang mendahului mengatakan bahwa dirinya yang salah dan Umar yang benar. Tapi Nabi SAW sudah marah kepada Umar dan mengatakan, ya Umar, inna Allah ba'athani ilaikum fakultum kadhab, wa qala Abu Bakrin Siddiq, wa qala Abu Bakrin sadaq. Wahai Umar, ketika Allah Subhanahu wa taala mengutus diriku, kalian mengatakan kepadaku kadzab, dusta engkau. Tetapi Abu Bakar Siddiq justru yang membenarkan risalahku. Wa wasani bi nafsihi wa mali, fahal antum tariqu li sahibi marrataini fama udhiya ba'daha. Maka Rasul mengatakan, dan sungguh jiwa dan harta Abu Bakar sudah meluaskan diriku. Maka apakah kalian akan meninggalkan diriku karena sahabatku ini? Maka jangan pernah menyakiti Abu Bakar setelah ini. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan, lihat bagaimana Abu Bakar sendiri selalu mengaluh. Kenapa? Karena mengalahnya Abu Bakar ingin supaya tetap adanya persaudaraan di antara dia dan Umar ataupun dia dengan kaum muslimin yang lainnya, dan ini akhlak yang sangat terpuji. Kemudian yang ketiga, waraknya. Bagaimana waraknya Abu Bakar itu dikisahkan dalam Sahih Bukhari, bahwa Abu Bakar itu suatu ketika punya budak yang dimerdekakan. Kemudian budak ini menghilang lama. Tiba-tiba setelah lama hilang, karena sudah dimerdekakan kan sudah lepas, tiba-tiba datang membawa sekantong kurma. Kemudian diberikan kepada Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an. Tiba-tiba Abu Bakar karena tidak curiga ini kurma dari mana, main ambil kemudian makan. Setelah kemudian dimakan 1-2 biji, barulah Abu Bakar Siddiq bertanya kepada si budak ini dan mengatakan, dari mana kau dapati kurma ini? Maka dia mengatakan, kuntu takahantu li insanin fil jahiliyah wahai Abu Bakrin. Aku pura-pura jadi dukun, pura-pura jadi peramal kepada seorang laki-laki di zaman jahiliyah, dan aku diberikan upah, dan aku belikan upah itu dengan kurma ini. Maka mendengar bahwa itu hasil penipuan, Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an kemudian memasukkan jarinya sampai di tenggorokannya. Akhirnya dia berusaha mengeluarkan seluruh isi kurmanya sampai keluar semua isi perutnya. Maka orang-orang mengatakan, ya Abu Bakrin, wahai Abu Bakar, jangan kau lakukan, kau akan meninggal dengan cara itu. Maka Abu Bakar mengatakan, kalaulah bukan hanya makanan dari perutku yang keluar, bahkan sekalipun nyawaku yang keluar, itu lebih baik dibandingkan aku memasukkan yang haram ke dalam perutku dan kepada keluargaku. Begitulah waraknya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an. Kemudian juga di antara akhlak Abu Bakar adalah al-khaufu minallah. Orang yang sangat takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala menyebutkan tentang salah satu riwayat Abu Bakar Siddiq bagaimana takut beliau kepada Allah Azza wa Jalla. Suatu ketika dijelaskan, kana yamsiku bilisani. Abu Bakar suatu ketika memegang lisannya. Kemudian dia mengatakan, hadzal ladzi awradanil mawarid wa kana yabki katsiran. Maka Abu Bakar mengatakan, lisan inilah yang akan membawaku untuk menyeberangi titian siratal mustaqim. Lisan inilah yang menjadikan aku bisa menyeberangi titian siratal mustaqim. Kemudian dia pun banyak menangis. Kemudian dia mengatakan, ubku fa illam tabku fatabaku. Menangislah kalian, jika tidak bisa maka pura-puralah kalian menangis. Kemudian juga di antara akhlak Abu Bakar adalah al-afu anil musi. Dia mudah memaafkan orang yang berbuat jahat kepadanya. Dalam hadis Bukhari yang sangat panjang dan juga riwayat yang lain tentang hadisul ifki, tentang bagaimana fitnah terhadap putrinya Aisyah radhiyallahu anha yang dituduh berzina dengan seorang sahabat namanya Safwan ibn Mu'attil. Lah salah satu yang kemudian mengompori sehingga terjadinya fitnah perzinahan Aisyah dengan Safwan ibn Mu'attil, padahal ini perkara dusta,
adalah tokoh munafik Madinah Abdullah bin Ubay bin Sabah. Lah yang terpengaruh dengan fitnah itu adalah salah satu kerabatnya Abu Bakar, namanya Mistah. Mistah ini ikut-ikut memfitnah. Padahal Mistah ini selama ini oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an diberikan nafkah, diberikan tempat tinggal, diberikan kebutuhannya. Rupanya dia pula yang ikut memfitnah putrinya Aisyah radhiyallahu anha. Akhirnya setelah kejadian itu turun wahyu, turun surah Nur 1-9 ayat membersihkan nama baik Aisyah bahwa dia tidak berzina. Maka Abu Bakar dalam hatinya berjanji untuk menghentikan pertolongan kepada Mistah, tidak memberikan nafkah lagi, mau di stop karena dia ikut terlibat dalam memfitnah putrinya. Maka tiba-tiba kemudian turun ayat Al-Quran surah Nur ayat 22, wala ya'tali ulul fadli minkum wasa'ah an yu'tu ulil qurba wal masakin wal muhajirina fi sabilillah wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna an yaghfirallahu lakum wallahu ghafurur rahim. Dan tidak boleh orang-orang yang diberikan keutamaan dan keleluasaan harta untuk menghentikan memberikan bantuan kepada kerabat, orang-orang miskin, orang-orang muhajirin fi sabilillah. Maka maafkanlah, berilah keleluasaan kepada dia. Tidakkah kau cinta Allah mengampuni dirimu? Dan Allah maha mengampun lagi maha penyayang. Seolah-olah Allah subhanahu wa ta'ala ingin mengatakan, wahai Abu Bakar, kalau engkau ingin mendapatkan ampunan, maafkan mereka, maafkan orang-orang menyakitimu, termasuk Mistah. Maka setelah itu maka Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an menyesal. Akhirnya dia pun kembali memberikan nafkah kepada Mistah. Begitulah sikap Abu Bakar. Coba kalau seandainya kita di posisi Abu Bakar, istri kita difitnah berzina, dan orang ini orang yang kita berikan setiap harinya makanan, tempat tinggal dan begitu seterusnya, saya kira mungkin kita akan dendam dan mengatakan, sudahlah, sudah aku kasih baik-baik dirimu, kau pula memfitnah keluargaku, tentu boleh jadi kita akan mengusirnya. Tapi akhlak Abu Bakar mencerminkan bagaimana manusia terbaik setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, walaupun demikian Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an memiliki syiddah, memiliki ketegasan apabila di hadapannya ada penyimpangan dari kebenaran. Suatu ketika Abu Bakar ini berjumpa dengan tokoh Yahudi. Jadi ada tokoh Yahudi itu istihza, mengolok-olok Allah subhanahu wa ta'ala dan mengatakan, innallaha faqir wa nahnu aghnia. Allah itu miskin, kami ini kaya, katanya. Ini kan perkataan yang kurang ajar. Masa dikatakan Allah miskin dan kita kaya? Jadi pembesar Yahudi mengatakan seperti itu lewat Abu Bakar. Marah Abu Bakar. Akhirnya kemudian Abu Bakar pun membantah Yahudi itu sampai terjadi perkelahian. Akhirnya Abu Bakar memukul orang Yahudi itu sejadi-jadinya sampai keluar darah. Maka orang Yahudi ini mengatakan, ya Abu Bakar, kenapa kau memukul diriku? Bukankah antara kita dan engkau ada perjanjian? Kata Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, ya, perjanjian itu bagi yang tidak melecehkan Allah. Tapi engkau sudah melecehkan Allah azza wa jalla. Akhirnya kemudian orang Yahudi tidak terima. Datang dia kepada Nabi SAW dan mengadukan perkaranya. Wahai Muhammad, lihatlah sahibuka, lihatlah kawanmu Abu Bakar, dia sudah memukul diriku. Bukankah di antara kita ada perjanjian hudnah? Maka Nabi SAW kemudian memanggil Abu Bakar dan mengatakan, ma hamalaka ala ma sana'ta ya Abu Bakrin. Apa yang membuatmu untuk melakukan perkara itu, memukul orang Yahudi itu, wahai Abu Bakar? Kata Abu Bakar, ya Rasulullah, orang Yahudi ini menghina Allah. Masa dia mengatakan innallaha faqir wa nahnu aghnia? Allah fakir, kita ini kaya. Maka Rasul mengatakan kepada orang Yahudi, betul kau katakan seperti itu? Kata ya orang Yahudi mengatakan, kadzab, dusta wahai Rasul. Kapan aku mengatakan seperti itu? Aku tidak pernah mengatakan seperti itu. Karena tidak ada saksi. Sehingga Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu hanya terdiam sampai akhirnya Allah subhanahu wa ta'ala turunkan ayat membenarkan perkara itu. Laqad sami Allah qaulal ladzina qalu innallaha faqirun wa nahnu aghnia sanaktubu ma qalu wa qatlahumul anbiya bighairi haqq wa naqulu dzuqu adzabal hariq. Sungguh Allah mendengar perkataan orang-orang yang mengatakan innallaha faqirun wa nahnu aghnia. Allah itu fakir, kami ini kaya. Dan kami akan catat apa yang mereka katakan, dan terhadap pembunuhan mereka kepada para nabi dengan alasan yang tidak benar.
dan kami katakan rasakan kelak pada hari kiamat adab yang akan membakar kalian. Maka Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat ini bahwa peristiwa itu benar adanya. Abu Bakar tidak berdusta. Tidak mungkin Abu Bakar berdusta. Bukankah Abu Bakar As-Siddiq orangnya amanah, orangnya jujur? Maka Allah Subhanahu wa taala betul-betul memperlakukan tokoh Yahudi ini dengan menurunkan ayat laqad sami'allahu qaulal ladzina qalu innallaha faqirun wa nahnu aghniya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, yang menarik adalah peristiwa ketika perang perdana dalam Islam, perang Badar. Ketika perang Badar, ikhwatu fillah muliakan Allah Azza wa Jalla, ini perang penentuan, maka disebut Yaumul Furqan, perang pembeda antara yang hak dengan yang batil. Sebenarnya terjadinya peperangan ini tidak ada persiapan sama sekali karena tujuannya tidak perang. Tujuan Nabi SAW ini dihabarkan bahwa ada Abi Sufyan membawa kafilah dagang dari Syam menuju Mekah. Maka Nabi SAW ingin mengambil harta-harta yang dibawa Abi Sufyan yang merupakan harta orang-orang Quraisy sebagai balasan ketika mereka hijrah. Orang-orang Quraisy sudah mengambil harta-harta mereka. Itu saja tujuannya. Tapi Abu Sufyan kemudian mendengar adanya penyerangan terhadap dirinya oleh pasukan Rasulullah. Maka dia langsung mengirim Dhamdham, orang yang sangat luar biasa dalam berkuda. Dia bayar mahal untuk memberitahu pembesar-pembesar Quraisy bahwa harta mereka akan diambil oleh Nabi SAW. Bergeraklah pasukan Abu Jahal CS dengan 1000 pasukan. Sementara Rasulullah SAW hanya 300 pasukan saja, karena memang tidak hendak berperang. Tapi kalau sudah ditakdirkan mau perang, mau apa? Akhirnya kemudian di malam hari yang keesokannya akan terjadi perang Badar, maka Nabi SAW ketika itu istighatsah, berdoa kepada Allah meminta kemenangan. Sampai-sampai Nabi SAW mengatakan dalam doanya, Allahumma intahlik hadhil isabah falan tu'bad abada. Ya Allah, kalau kau hancurkan kelompok yang sedikit ini, kau tidak akan ada yang menyembah lagi di permukaan bumi ini. Maka Nabi SAW terus berdoa sampai akhirnya serban di kepalanya terbang jatuh, diambilnya oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, kemudian diberikan ucapan-ucapan ketenangan dan mengatakan kafaka manashidataku ya manashidatakum rabbaka ya Rasulullah. Cukup Rasul, insyaallah apa yang kau doakan akan dikabulkan Allah Azza wa Jalla. Maka akhirnya Nabi SAW pun kemudian menghentikan doanya dan turunlah ayat id tastaghithuna rabbakum fastajaba lakum. Ingatlah ketika engkau meminta pertolongan kepada Rabbmu, maka Allah kabulkan permintaanmu. Maka ketika itulah terjadi peristiwa luar biasa. Allah utus 1000 malaikat pertama di malam itu untuk menunjukkan bahwa peperangan itu akan ditolong para malaikat. Dan ketika betul-betul terjadi peperangan, bukan hanya 1000 malaikat, 5000 malaikat diturunkan Allah Azza wa Jalla dipimpin Jibril. 5,000 minal malaikati murdifin. 5000 malaikat turun membela Nabi SAW dan para sahabatnya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, sehingga dalam perang Badar ini Allah menangkan dan Allah hinakan orang-orang kafir, sehingga banyak yang terbunuh dan banyak yang tertawan dari kalangan orang-orang kafir. Lah ketika terjadi penawanan, terjadi perselisihan di antara para sahabat, apa yang harus dilakukan kepada tawanan perang ini? Maka yang pertama kali yang dilakukan Nabi SAW adalah bermusyawarah dengan Abu Bakar dan mengatakan, wahai Abu Bakar, kira-kira apa yang harus kita lakukan dengan tawanan-tawanan perang ini? Maka Abu Bakar mengatakan, ya Rasulullah, di antara tawanan-tawanan perang ini ada hubungan kekerabatan dengan kita. Bagaimana kalau seandainya kita minta tebusan kepada mereka? Kita minta tebusan. Kalau ingin bebas, tebus. Kalau yang tidak bisa menebus, maka dia harus tetap. Dan kalau dia tetap di sini, kalau dia punya ilmu, bisa menulis, bisa membaca, maka dia harus mengajarkan ilmunya kepada anak-anak kita di Madinah. Intinya bahwa Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an orang yang pertama kali dimintai pendapat, walaupun ketika itu Umar tidak setuju. Umar menolak pendapat Abu Bakar dan mengatakan, ya Rasulullah, kita penggal saja semua tawanan itu. Kita penggal saja. Bukankah mereka musuh Allah, musuh Rasulmu? Musuh Allah dan musuh Rasulnya. Maka Nabi SAW ketika itu masih cenderung kepada pendapat Abu Bakar. Sampai akhirnya Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan ayat, ma kana lin nabi an yakuna lahu asra hatta yuthkhina fil ar turiduna aradad dunya wallahu yuridul akhirah. Turun surah Al-Anfal membenarkan pendapat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Tapi dari sini lihat
Sebelum Nabi SAW meminta pendapat Umar, dia meminta pendapat Abu Bakar. Ya, karena Abu Bakar orang yang merupakan kepercayaan Nabi yang paling dekat dibandingkan sahabat-sahabat yang lainnya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, bahkan dalam peperangan itu Allah berikan ujian. Salah satu putra Abu Bakar itu kan ketika itu masih kafir, masih musyrik. Ya, kalau nggak salah Abdurrahman atau Abdullah begitu. Jadi belum masuk Islam. Lah dalam pertempuran itu putra Abu Bakar ini di pihak Abu Jahal dan Abu Bakar di pihak Nabi SAW. Setiap berjumpa anaknya ini dengan Abu Bakar menghindar sampai selesai peperangan. Baru setelah lama akhirnya masuk Islam, setelah Fathu Mekah masuk Islam. Barulah bercerita anaknya dan mengatakan, sungguh dalam peperangan itu aku tidak mau berjumpa denganmu hai Abi, dan aku tidak hendak membunuhmu. Tapi Abu Bakar mengatakan, demi Allah, sungguh dalam peperangan itu aku hendak membunuhmu, katanya. Abu Bakar justru mengatakan terbalik gitu kan. Kenapa? Karena yang dibela adalah Allah dan Rasulnya. Begitulah sikap tegas Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, sehingga wajar Abu Bakar Siddiq menjadi manusia terbaik umat ini. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, inilah di antara akhlak-akhlak beliau. Insyaallah pagi hari kita lanjutkan bagaimana perjalanan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an sampai menjelang ajalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan diangkatnya menjadi khalifah kaum muslimin, bagaimana keadilannya, bagaimana dia memerangi orang-orang murtad, bagaimana memerangi orang-orang yang menahan zakat sampai wafatnya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an. Bagaimana kisahnya? Maka tunggu di pagi hari insyaallah. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.